Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan, kita kembali lagi di Yureka Channel. Teman-teman, kali ini Yureka akan membahas tentang gizi pada ibu hamil. Dimana gizi pada ibu hamil ini adalah hal yang terpenting dalam mendukung dan menunjang kesehatan ibu hamil ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini pelayanan antenatal terpadu. Jadi antenatal terpadu ini sudah paket lengkap ya. Di sini peningkatan berat badan selama kehamilan yang direkomendasikan sesuai IMT ya. Nah, jadi kenaikan berat badan setiap ibu hamil itu berbeda-beda, tergantung IMT-nya berapa. Nah, biasanya kalau periksa ke puskesmas atau ke poli atau ke tempat praktik bidan, pastinya bidannya akan kita sebagai bidan ya harus memberikan konseling yang benar. Nah, jadi ini ya ada IMT di sini sebelum hamil. Di sini kalau gizi kurang atau kek itu kurang dari 18,5, itu berarti kenaikan berat badan total selama kehamilan itu 12 sampai 18,16 kg. Kemudian kalau IMT-nya normal itu minimal 11,35 sampai 15,89 kg selama hamil. Kemudian kalau untuk yang obes ya, yang belum sebelum obes ya, yang kelebihan berat badan nih, misalnya kan IMT-nya 25 sampai 29. Nah, itu kenaikan berat badan totalnya selama hamil itu 6,81 sampai 11,35. Jadi tidak lebih dari 11,35 ya. Kemudian untuk yang obes ini IMT-nya 30. Nah, itu kenaikan berat badannya harus lebih sedikit ya dibandingkan dengan ibu hamil yang lain. Hanya 4,99 sampai 9,08. Nah, ini kemudian lanjut kita ke sini ya. Ibu hamil itu harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang seimbang. Nah, jadi sekarang ini kan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Jadi untuk gizi itu sekarang menggunakan isi piringku. Jadi itu harus seimbang. Di dalam satu piring itu harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada vitamin ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini pesan gizi seimbang yang khusus untuk ibu hamil diantaranya yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan yang lebih banyak. Nah, ini yang terpenting adalah menu di dalam piring itu seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh ibu masing-masing. Kalau yang IMT-nya rendah berarti harus lebih banyak. Kalau yang IMT-nya sudah sampai obes itu lebih baik tidak sebanyak biasanya, jadi agak dikurangin ya. Yang terpenting adalah isinya seimbang begitu. Kemudian batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Garam tinggi itu juga memicu kenaikan berat badan yang berlebih dan bisa juga mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, kalau udah tekanan darahnya tinggi nanti akan muncul berbagai macam komplikasi. Salah satunya adalah preeklamsi dan juga eklamsi ya. Kemudian minum air putih yang lebih banyak dari biasanya. Kalau orang normal maksudnya tidak hamil biasanya 2 liter sehari atau 8 gelas. Nah, kalau untuk ibu hamil bisa ditambah lagi, bisa 12 gelas per hari ya. Kemudian batasi konsumsi kafein karena bisa memicu kontraksi dan abortus. Kemudian ini pemberian kalsium pada ibu hamil. Pada daerah dengan intake kalsium yang rendah direkomendasikan pemberian suplementasi tablet kalsium pada ibu hamil sebesar 1.500 sampai 2.000 mg secara oral dibagi dalam 3 kali pemberian per hari. Interaksi dapat terjadi antara suplemen besi dan kalsium. Oleh karena itu harus ada jarak pemberian selama beberapa jam. Jadi pemberian tablet kalsium ini untuk mengurangi resiko preeklamsi. Untuk kalsium dengan tablet FE itu dia nggak boleh diminum bersamaan ya. Jadi misalnya kalsiumnya diminum pagi hari, nanti tablet FE-nya diminum malam hari. Jadi nggak bisa bersamaan dia. Kemudian penanggulangan kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Nah, di sini penanggulangannya untuk ibu-ibu yang kek lilanya di bawah 23,5. Nah, itu sebenarnya harusnya dimulai sejak sebelum hamil, bahkan sejak usia remaja putri. Nah, upaya penanggulangan tersebut membutuhkan koordinasi lintas program dan perlu dukungan lintas sektor, organisasi profesi, tokoh masyarakat, LSM, dan institusi lainnya. Jadi sejak di sekolah, ya mulai dari SMP, SMA itu sebenarnya harus kita ini ya, deteksi gitu. Kira-kira yang misalnya yang kek ini, jadi harus kita berikan konseling, kita berikan dia penanganan khusus dari sebelum hamil, sebelum menikah ya. Kemudian ini alur pelayanan gizi pada ibu hamil, AMC terpadunya ya.
Ini bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, jadi kalau sudah di ANC kemudian didapati gizinya normal, tinggal diedukasi, konseling, pantau berat badan dan pantau janin saja. Tapi kalau gizinya kurang atau kek, nah ini edukasi, konseling, pantau BB, pantau janin, dan PMT 1 bulan. PMT itu ini ya, makanan tambahan untuk ibu hamil yang kek. Kemudian anemia atau HB-nya kurang dari 11. Nah ini diedukasi, konseling, tablet tambah darahnya 2 tablet per hari. Kalau yang ibu hamil yang tidak anemia biasanya 1 tablet cukup ya untuk sehari. Tapi kalau yang anemia dia 2 tablet per hari. Pantau BB, pantau janin. Kemudian yang kek plus anemia, nah ini harus di tata laksana ya, bumil kek dan tata laksana anemia ini harus dirujuk. Kemudian kalau yang kek plus penyakit, nah ini sama juga ya, kita mengarah ke rujukannya. Nah kemudian ini ditangani sesuai standar. Nah kan dirujuk ya, bila HB-nya kurang dari 10 gram dan kenaikan BB-nya kurang dari 1 kg di trimester 1 dan kurang dari 2 kg di trimester 2 dan 3. Ini dia singkat tentang gizi pada ibu hamil ya teman-teman. Nanti apabila ada yang misalnya ada yang perlu teman-teman menambahkan atau mau bertanya atau mau menanggapi tentang gizi ibu hamil ini, boleh sekali ya teman-teman di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan seperti biasanya, mudah-mudahan sedikit ilmu ini memberikan manfaat yang besar bagi teman-teman semua ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.